Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Novika Dwi Oktaviana, NIM 190211100157. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Alasan saya memilih Prodi Manajemen adalah karena saya sangat menyukainya dan juga dapat membantu saya untuk lebih mudah mencapai cita-cita saya, yaitu menjadi seorang pengusaha dengan cara memahami dan juga mengimplementasikan materi yang ada di kehidupan nyata. Saya memiliki sebuah rencana dan juga target yang ingin saya capai 5 tahun yang akan datang mulai dari sekarang. Yang pertama, saat ini saya sedang menjalankan sebuah usaha kecil atau online shop yang mana sudah berjalan sejak tahun 2018 hingga sekarang. Harapan saya terhadap online shop saya adalah semoga online shop saya ini semakin maju dan semakin berkembang di tahun 2022 dan di tahun-tahun selanjutnya dengan semakin meningkatnya pelanggan dan juga penjualan. Yang kedua, saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 5 Universitas Trunojoyo Madura. Saya berkeinginan lulus di tahun 2023 dengan hanya menempuh 7 semester saja. Yang selanjutnya, setelah saya lulus di tahun 2023, saya ingin bekerja di sebuah perusahaan dengan jabatan sebagai manajer marketing. Di tahun 2024, sambil bekerja di sebuah perusahaan, saya juga ingin mengubah online shop saya menjadi sebuah store di kehidupan nyata. Saya ingin memproduksi produknya sendiri dan menggunakan brand yang saya ciptakan sendiri. Saya berharap store ini dapat berjalan di tahun 2024. Dan pada tahun 2025 ini, memiliki pengalaman bekerja di sebuah perusahaan sebagai jabatan manajer marketing dan juga mengelola store yang sudah saya jalani sejak tahun 2024. Pada tahun 2025, saya akan lebih fokus untuk mencapai cita-cita saya, yaitu menjadi seorang pengusaha. Saya akan mengembangkan bisnis saya menjadi lebih besar lagi, dan saya berencana untuk membuka cabang di beberapa kota dan juga beberapa daerah lainnya. Sehingga saya bisa menambah lowongan pekerjaan untuk orang banyak, karena hal tersebut juga merupakan salah satu keinginan saya. Selain itu, di tahun 2025 ini, saya berharap semoga saya bisa membeli sebuah rumah minimalis dengan 2 lantai dan juga mobil untuk berkendara. Dan pada tahun 2026, yang perlu saya lakukan adalah mempertahankan bisnis yang sudah saya jalankan dan juga mengembangkan menjadi lebih besar lagi. Saya juga berencana untuk membuat pabrik dan juga mengembangkan bisnis saya di bidang jasa. Saya tahu mungkin sebagian orang akan berpendapat bahwa apa yang saya inginkan ini terlalu berlebihan dan sulit untuk digapai. Akan tetapi tidak ada yang sulit apabila ada kerja keras dan juga usaha di dalamnya. Selain itu, saya juga akan konsisten menjalankannya. Step pertama yang saya lakukan untuk mencapai cita-cita saya, yang pertama adalah saya harus merubah kebiasaan buruk saya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, rasa malas yang selalu muncul saat saya belajar, kuliah, dan juga menjalankan online shop saya. Yang kedua adalah, terkadang saya lebih banyak menghabiskan waktu saya bersama gadget dibandingkan dengan belajar. Saya pernah menghabiskan waktu saya seharian untuk menonton drama Korea, TikTok, dan lain sebagainya di hari libur. Dan di hari-hari biasanya saya juga terkadang menghabiskan waktu saya sekitar 5-7 jam untuk menonton hal-hal yang menurut saya tidak penting, akan tapi menghibur untuk saya. Saya melakukan itu semua karena saya merasa bosan dan saya membutuhkan hiburan meski hanya sebatas virtual. Akan tetapi mulai saat ini saya akan merubah kebiasaan buruk saya menjadi lebih baik lagi dan saya akan melakukan hal-hal yang positif dan juga bermanfaat untuk masa depan saya. Dengan merubah sikap buruk saya yakin bahwa saya akan lebih mudah untuk mencapai target saya yang pertama dan juga yang kedua. Oleh karena itu, mulai saat ini saya juga akan lebih fokus untuk mengelola online shop saya dan juga saya akan lebih fokus untuk belajar agar saya bisa lulus sesuai dengan target yang saya inginkan. Selanjutnya, untuk mencapai target saya yang ketiga, yaitu menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan, tidaklah mudah karena harus memiliki skill-skill yang dibutuhkan. Seperti contohnya, yang pertama adalah adanya sikap relevansi yang dibutuhkan oleh seorang manajer marketing. Seorang manajer harus dituntut untuk dapat memahami target yang ingin kita capai. Yang kedua adalah adanya sikap inisiatif dan juga inovatif dalam bekerja. Seorang manajer juga harus mampu memecahkan sebuah permasalahan dan juga harus mampu mengembangkan ide-ide agar lebih mencapai tujuan sebuah perusahaan. Dan yang ketiga adalah adanya analisis strategi. Hal tersebut sangat dibutuhkan oleh seorang manajer dan lain sebagainya. Meskipun saya sudah memiliki pengalaman di bidang wirausaha dan juga pemasaran, hal tersebut masih kurang untuk menjadi seorang manajer marketing. Oleh karena itu,
Agar saya dapat mencapai target saya yang ketiga, saya harus lebih belajar lagi dan saya harus dapat mengimplementasikan materi dan juga pengalaman yang saya dapatkan di kehidupan nyata sehingga saya dapat mengasah skill saya yang berkaitan dengan manajer marketing. Untuk mencapai target saya yang keempat dan kelima, yaitu memiliki store dan juga menjadi seorang pengusaha, pasti terdapat beberapa orang yang bertanya, mengapa setelah saya lulus kuliah, saya memutuskan untuk bekerja dibandingkan langsung berwirausaha. Karena pada dasarnya, seorang pemimpin itu dibentuk dan belajar dari pengalaman, bukan dilahirkan. Oleh karena itu, saya merasa bahwa saya masih memiliki sedikit ilmu dan juga minim pengalaman dalam hidup saya. Sehingga saya memutuskan untuk menambah wawasan dan juga pengalaman dengan bekerja sebagai manajer marketing di sebuah perusahaan. Dengan wawasan dan pengalaman yang saya peroleh dari bekerja sebagai manajer marketing ini akan membantu saya untuk dapat menjalankan bisnis saya lebih baik lagi ke depannya. Dengan begitu, saya dapat mampu memimpin sekaligus memberikan arahan terhadap bisnis yang akan saya jalankan dengan lebih baik, sehingga tercapainya suatu tujuan akan lebih besar. Apabila saya sudah berhasil menjadi seorang pengusaha yang memiliki berbagai macam bisnis di beberapa daerah, maka saya dapat membeli apa yang saya inginkan seperti rumah dan juga mobil untuk berkendara. Apabila hal tersebut terjadi dalam hidup saya, maka yang perlu saya lakukan adalah mempertahankan bisnis yang sudah ada dan juga mengembangkan bisnis-bisnis lainnya. Jadi kesimpulannya adalah jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya disertai dengan usaha sebaik-baiknya. Apabila kita ingin mencapai apa yang kita inginkan, maka yang perlu kita lakukan adalah berusaha, berdoa, bekerja keras, dan juga konsisten untuk menjalankannya. Jangan mudah putus asa, pantang menyerah, dan juga mudah goyah. Untuk menjadi orang yang sukses, kita harus fokus dengan apa yang kita inginkan dan fokus dengan tujuan kita. Jadikan kegagalan sebagai pelajaran dan jadikan keberhasilan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.